Anak-anak, kau tunggu sebentar di sini ya. Ayah mau kencing dan buang air besar. Tunggulah di sini, nanti ayah juga akan menemuimu. Aku takut. Ayolah anak-anak, ayolah masuk. Kamu tidak usah takut, karena aku juga punya anak kecil. Terima kasih telah menonton di channel kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Di sini banyak cerita-cerita menarik. Kisah keluarga miskin yang tega membuang 5 anaknya ke tengah hutan. Himpitkan ekonomi karena orang tuanya hanya bekerja sebagai petani, tak mampu menghidupi 5 anaknya. 1 di antaranya ada yang sakit, sehingga ia kewalahan dalam sehari-hari menyiapkan makanan. Maka dengan tega, ia berpikiran akan membuang anak-anaknya itu karena merupakan sangat beban bagi hidupnya. Istriku, dengan berat hati aku katakan, semakin hari hidup ini semakin susah. Anak-anak kita sedang tumbuh, makannya semakin banyak. Sedangkan penghasilan kita sudah tidak mencukupi. Aku dengan terpaksa mempunyai rencana akan meninggalkan ia di dalam hutan. Bagaimana istriku? Kalau bisa, janganlah, Pak. Secara tak sengaja percakapan itu didengar oleh salah seorang anaknya yang bernama Ikocong. Rencananya betul-betul dilaksanakan. Tempat yang kita akan tuju masih sangat jauh, Nak. Apa nama tempatnya, Pak? Sabar, Nak. Nanti juga kita akan sampai. Wah, betul-betul sangat jauh. Setelah benar-benar jauh masuk di dalam hutan. Anak-anak, kau tunggu sebentar di sini ya. Ayah mau kencing dan buang air besar. Tunggulah di sini, nanti ayah juga akan menemuimu. Anak-anak ini mulai khawatir dan cemas karena ayahnya belum juga datang dalam waktu lama, kecuali Kocong karena ia tahu dan pernah mendengar apa yang dikatakan orang tuanya. Dalam suasana ketakutan, semua anak-anak itu berjalan tanpa arah. Akhirnya, mereka menemukan sebuah pondok. Mereka terkejut karena pondok itu dihuni oleh raksasa wanita. Hai anak-anak manusia, apa yang kau cari ke sini? Marilah, kau tak usah takut. Aku tak akan ngapa-ngapain kepada dirimu. Tenanglah, ayo. Aku takut. Ayolah anak-anak, ayolah masuk. Kamu tidak usah takut, karena aku juga punya anak kecil sebesar dirimu. Tidurlah di sini dan menginap bersama anak-anakku, agar anakku mempunyai teman bermain. Oh ayo, kesinilah. Walau dihantui rasa takut dan was-was, akhirnya ia mempertimbangkan untuk menginap saja di rumah raksasa itu. Tetapi yang paling cerdas, Kocong telah berpikir hal-hal yang terburuk tentang dirinya. Cuman ada rezeki datang. 5 anak manusia. Segar. Tak begitu lama, raksasa laki-laki pun datang dari berburu dengan kecepatan tinggi.
Kocong mengintip raksasa laki-laki itu datang dengan kecepatan tinggi bak terbang larinya. Ia sangat heran dan membawa seekor babi hutan. Setelah ia lihat dan perhatikan, ternyata raksasa itu memiliki sebuah jimat yang menyala-nyala, berkedip, ditaruh di sela-sela pohon, di akar bawah, di sela-sela bebatuan. Setelah melihat kemampuan raksasa itu sangat mengerikan, maka Kocong pun mulai meningkatkan kewaspadaannya. Semula selimut yang digunakan oleh anak-anak raksasa itu ditukar oleh Kocong, dipakai oleh saudara-saudaranya karena waktu itu anak-anak raksasa sedang tidur lelap. Istriku, aku mencium daging manusia, istriku. Hehehehe, benar suamiku. Ingat, mereka sekarang ada di kamar tidur dengan anak-anak. Anak kita berselimut poleng, sedangkan anak manusia berselimut kuning. Hati-hati kau memakannya. Aku akan makan enak. Makanan enak. Tanpa berpikir panjang, dengan rakusnya raksasa itu menyantap anaknya sendiri, bukan anak manusia, karena Kocong telah mengganti selimutnya. Satu persatu anaknya dimangsa sampai habis, sedangkan yang tersisa hanyalah anak manusia yang dibuang oleh orang tuanya. Setelah raksasa itu sadar bahwa yang dimakan bukan anak manusia, melainkan anak-anaknya sendiri, ia geram dan mengejar anak-anak manusia itu, tetapi terlambat karena jimat analannya telah dicuri oleh Kocong dan saudara-saudaranya. Ayo secepatnya kita lari saja. Ayo, cepat. Ayo, ayo kita cepat. Ayo. Semua anak-anak itu ketakutan dan menyelamatkan diri, lari dengan tidak menentu. Yang jelas, mereka tidak akan pulang menemui orang tuanya, karena mereka tahu bahwa orang tuanya sangat keberatan. Ada rumah bagus. Permisi. Tolonglah kami, permisi. Hai, siapa dirimu? Silakan masuk. Aku Kocong dan adik-adikku, Tuan. Tolonglah agar aku bisa hidup. Aku tersesat, Tuan. Setelah Kocong bercerita tentang diri dan orang tuanya, akhirnya raja pun mengajak ia ikut di istana. Aku sedih mendengar ceritamu. Mulai hari ini, kamu dan adik-adikmu tinggallah di istana. Karena Kocong adalah anak yang jujur dan rajin bekerja, akhirnya raja menjodohkan satu-satunya putri beliau dengan I Kocong. Sejak
dinobatkan menjadi raja. Iko Chong berganti nama menjadi Raden Bagus dan prameswarinya Ratu Ayu. Karena berasal dari keluarga miskin, hari-hari pertamanya Raden Bagus memanggil orang miskin di negeri itu. Tolonglah hamba tuanku. Hamba tak punya siapa-siapa dan tak punya apa tuanku. Kini usiaku sudah semakin tua tuanku. Kenapa sampai kau tak punya siapa-siapa? Apakah kau tak punya keluarga? Apakah kau juga tak memiliki anak? Setelah sang kakek menceritakan sejarah hidupnya, akhirnya ia menemukan keluarganya kembali. Tangis pun pecah sambil orang tuanya minta maaf kepada Baginda Raja. Maafkanlah nak, maafkanlah ayah nak, karena telah membuangmu di hutan, karena sebenarnya karena aku tidak mampu. Maafkanlah nak, ayahmu bukan orang tua yang baik.